Alhamdulillah sore hari ini Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, kesempatan kita bisa bertatap muka, saling lebih dekat mengenal, saling lebih tahu persis dengan kondisi masing-masing. Insya Allah program-program dari anggaran APBN bisa terus kita bersinergi ya untuk memberikan kepada yang berhak mendapatkannya. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ibu-ibu, mungkin baru berapa hari lalu ada sebahagian ya. 4 hari lalu saya bertatap muka dengan ibu-ibu menyerahkan program beasiswa PIP aspirasi ya, karena ada PIP reguler dan ada PIP aspirasi. Data daripada anggota DPR untuk dapilnya. Nah, sempat kepala sekolah tanya bagaimana dengan SMP. Kalau kita lihat, nah ada SMP Nusantara, ternyata namanya. Dan Alhamdulillah hari ini kita bertatap muka dan menyerahkan kembali untuk tingkat SMP-nya. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, di tangan ibu-ibu semua sudah ada buku pedoman dari 4 pilar. Ya. 4 pilar ini yang wajib mensosialisasikan, yang harus tugas ya, tugas daripada semua lembaga, baik dari RT sebetulnya, bupati, ya, dan ini program dari MPR. Tugas MPR itu yaitu mensosialisasikan juga PIP, mensosialisasikan 4 pilar, ya. MPR, tentu bukan tadi kok dibilang DPR RI, kok ada MPR lagi. Anggota DPR itu otomatis anggota MPR. Tapi tidak semua anggota MPR itu anggota DPR. Ya, jadi di DPR itu, di MPR itu ada perwakilan dari dapil, namanya perwakilan DPR RI ya, dan ada perwakilan daerah, perwakilan dari daerah DPD. Jadi di MPR itu anggota DPD dan anggota DPR RI, anggota DPD RI dan anggota DPR RI. Kalau DPD itu setiap perwakilan dari daerahnya 4. Ya. Kalau DPR sesuai dengan jumlah kota suaranya. Jadi ada, alhamdulillah Sulawesi Tengah tahun ini, tahun 2019 mendapatkan ketambahan 1 kursi. Yang 2014 itu 6 kursi, di 2019 kita ketambahan 1 kursi, alhamdulillah. Berkat 1 kursi itu Allah mentakdirkan saya menjadi wakil Sulawesi Tengah yang mewakili ibu-ibu semua yang ada di DPR RI di Komisi 10. Nah, hari ini tugas saya, tugas MPR, menyampaikan sosialisasi tentang 4 pilar. Harus sampai ke ibu-ibu semua, harus sampai ke dapur saya. Tentu kita bertanya, apa itu 4 pilar? Sebentar, kalau sekarang ibu nggak mungkin buka-buka, nanti di rumah coba buka-buka. Menambah kecintaan kita kepada negara dan bangsa ini, ya. Pilar itu, yaitu penyangga. Ya. Negara kita ini bisa terbentuk dengan kesepakatan. Kesepakatan untuk kita bersama-sama sepakat menyangga negara ini. Seperti rumah ibu-ibu, kalau tidak ada tiangnya, ya, kalau tidak ada pilar-pilarnya yang kokoh, pasti rumah ini akan rubuh. Begitu juga kita punya negara ini. Kalau pilar kita tidak kuat, maka otomatis kita tidak akan punya ngaruh satu sama lain. Kita tidak akan punya rasa kepada satu dan lain. Kita nggak akan punya rasa cinta kepada tanah air. Sedangkan agama kita, Islam, menganjurkan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Nah, di dalam pilar kesepakatan kita bernegara berbangsa ini, ada 4 yang disepakati, dirumuskan oleh MPR. Pertama, pilar pertama yaitu Pancasila. Nah, dulu pasti tahu, sudah belajar dari SD apa itu Pancasila, ya. Merupakan dasar atau ideologi bangsa kita, ya. Komunis tidak diterima di Indonesia. Kenapa? Karena dia tidak berideologi Pancasila, ya. Dia berideologi Leninisme, Marxisme, ya.
dia tidak berideologi Pancasila. Sehingga bangsa Indonesia tidak menerima keberadaan komunis tersebut. Karena tidak satu ideologi dengan kita ini. Di dalam Pancasila itu ada rumusannya. Ibu-ibu, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang sudah lewat bangku sekolah ini sudah. Karena partai komunis, karena komunis itu tidak bertuhan sehingga tidak diterima di bumi tercinta Indonesia ini. Yang berada di Indonesia ini harus yang bertuhan. Kita sepakat adanya Tuhan yang Maha Esa. Sehingga agama yang diterima di Indonesia, Islam, dan sahabat-sahabat kita lain, agama Kristen, Hindu, dan Buddha. Karena kita meyakini akan ajaran kita. Kita yang Islam ini percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga untuk melakukan segala sesuatu diatur dalam agama kita sedemikian rupa. Mau masuk, jangankan masuk rumah, ya. Masuk rumah itu kita diatur, ya. Masuk rumah, apalagi mau masuk tempat yang lain, mau masuk rumahnya orang, diatur dalam agama. Tidak boleh kamu masuk sembarangan dalam rumah orang, ya. Harus mengucapkan salam, itu diatur dalam kitab suci Al-Quran. Sungguh mulia ajaran agama kita ini, sehingga kita harus menjalankan agama kita semaksimal mungkin. Bagi umat Islam yang menjalankan agama dengan baik dan benar, pasti pertama akan tumbuh cintanya kepada Tuhan, akan tumbuh cintanya kepada Rasul, akan tumbuh cintanya kepada orang tua, akan tumbuh cintanya kepada sesama. Karena Nabi katakan, kita ini kalau cinta kepada saudara kita, dicubit saja rasa sakit, ya. Saudara kita, diri kita yang rasa sakit. Jadi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, ada yang tahu? Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia ialah manusia. Bangsa Indonesia punya rasa kemanusiaan.